Bandar narkoba kelas kakap berhasil diringkus anggota BNN Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Untuk mengelabui petugas, barang haram ini dikirim datang melalui jasa pengiriman barang untuk sampai ke tersangka. Sabu seberat setengah kilo lebih ini transit dulu ke Jakarta agar tidak terlihat mencurigakan. Sabu dibungkus di dalam selimut. 6 bungkus besar sabu dan 3 unit handphone milik tersangka Dedi Irawan, warga Tulung Selapan, Oki, Sumatera Selatan, berhasil diamankan petugas BNN dan Bea Cukai Provinsi Sumatera Selatan. Barang haram ini dipesan tersangka Dedi Irawan dari salah satu temannya di Kepulauan Batam, Riau dengan cara dipaket kilat melalui Tiki. Melihat paket mencurigakan, petugas Tiki melaporkan paketan ini ke Bea Cukai sebelum paket ini sampai ke pemesan. Tersangka Dedi Irawan tak berkutik setelah mengambil barang pesanannya di sergap BNN Kabupaten Oki di rumahnya. Di hadapan petugas ia mengaku bahwa barang haram ini dipesannya pertama kali melalui jasa pengiriman barang dan jumlahnya sangat banyak dalam satu kantong sabu belinya dengan harga 30 juta rupiah. Petugas BNN masih mengembangkan keterangan tersangka dan mencari bandar besarnya. Dari hasil penggerbekan kemarin, petugas berhasil mengamankan 567,18 gram sabu, 3 buah HP, dan 1 buah tas dan selimut yang digunakan untuk mengelabui petugas. Menurut keterangan AKBP Agung Sugiono, Kepala BNN Kabupaten Oki menjelaskan bahwa DI menghubungi rekannya inisial S atau Mas untuk memesan sabu atas dasar laporan masyarakat dan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai. Kami membuntuti pergerakan barang pesanan tersebut. Setelah sampai di tangan tersangka, pihaknya langsung melakukan penyergapan terhadap tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Penangkapan sabu sebanyak 567,18 gram ini setengah kilogram lebih ini berawal dari laporan masyarakat ketika ada pengiriman barang lewat jasa angkutan lewat Tiki. Kemudian setelah kita dalami dan kita cek kebenarannya, ternyata benar bahwa barang ini dikirim dari Batam kemudian ke Jakarta lewat angkutan jasa tadi, kemudian baru ke Palembang. Ya. Kenapa harus ke Jakarta dulu? Nah, mungkin ini taktik daripada pelaku untuk mengelabui, ya. Karena dari Batam ke Jakarta baru ke Palembang pengirimannya, kemudian ada laporan masyarakat tersebut, kita lanjuti, kita cek, ternyata benar bahwa barang ini adalah narkotika jenis sabu. Nah, setelah kita cek barang ini, kita menggunakan sistem CD, control delivery, bahwa barang ini silakan dibawa oleh bus, ya, karena pesan daripada tersangka D ini nanti minta kepada supir bus supaya barang ini diantarkan lewat bus jurusan trayek Palembang Tulung Selapan. Nah, kemudian barang ini dibawa pakai bus, artinya bus-bus umum, dan memang bus ini seperti biasa memuat penduduk atau masyarakat yang dari Tulung Selapan ke Palembang dan sebaliknya. Kemudian mendekati di desa Tulung Selapan, kita lakukan penindakan terhadap bus tersebut, kita berhentikan, kita geledah, dan memang betul barang ini adalah barang narkotika yang sebelumnya kita sudah tahu, ya, kalau sebenarnya kita sudah tahu. Kemudian pengakuan daripada supir bus bahwa barang ini milik daripada DI. Nah, dan karena sebelumnya si DI ini sudah kontrak dengan supir bus, nanti ada barang saya, tolong antarkan sampai ke rumah. Nah, ketika supir bus sudah kita amankan, barang sudah kita geledah, kemudian kita upaya penangkapan ke rumahnya DI, ternyata ini sudah tidak ada, dia mungkin sudah tahu bahwa barang ini terdeteksi, sudah diketahui oleh petugas BNN.